Pada saat ini kita akan melihat apa sih dampak anemia. Mari kita simak secara baik-baik. Apa itu anemia? Anemia adalah kondisi ketika tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah berada di bawah kisaran normal. Hal ini terjadi karena kurangnya hemoglobin atau protein kaya zat besi, sehingga mempengaruhi produksi sel darah merah. Secara keseluruhan, anemia adalah penurunan kapasitas daya angkut oksigen dalam darah. Mengapa anemia rentan terjadi pada remaja putri? Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan pada golongan remaja putri yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kekurangan nutrisi hingga pendarahan akibat menstruasi. Ini rentan terjadi pada remaja putri yang berisiko lebih tinggi mengalami anemia. Salah satu alasannya karena remaja putri mengalami siklus menstruasi setiap bulannya. Putri muda mengalami anemia, yaitu kondisi di mana sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari biasanya. Gejala-gejala anemia: kulit terlihat pucat, terlihat sangat lelah, mengalami jaundice atau kulit dan mata menjadi kuning, kepala terasa pusing, detak jantung cepat dari biasanya, mengalami perubahan suasana hati. Mengapa kita bisa anemia? Dalam darah kita terdapat komponen berupa sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Bila sel darah merah kurang, maka oksigen yang diantarkan ke tubuh kita tidak akan maksimal sehingga muncul 5R. Istilah kurang darah tepat penggunaannya karena penurunan daya angkut oksigen tidak harus sel darah merah sedikit. Karena tidak semua anemia sel darah merah sedikit. Ada anemia dengan sel darah merah normal, tapi daya angkutnya rendah maksimal karena struktur tidak normal atau umur lebih pendek. Jenis-jenis pokok pada anemia yaitu yang pertama, karena produksi sel darah merah yang tidak efektif. Jenis ini dapat disebabkan akibat kurangnya nutrisi yang kita konsumsi, contohnya anemia defisiensi besi, yang merupakan anemia yang paling sering terjadi pada masyarakat. Penyebabnya adalah kurangnya kita mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, contohnya daging-dagingan, kacang-kacangan, dan sayur yang berwarna hijau. Dan yang kedua, karena penghancuran sel darah merah yang meningkat, disebut juga anemia hemolitik. Pada anemia jenis ini, umur sel darah merah atau umur eritrosit normalnya yang harusnya 120 hari menjadi lebih pendek karena dihancurkan lebih awal. Biasanya sel darah merah ini memiliki efek tertentu, misalnya pada thalassemia, di mana sel darah merah memiliki hemoglobin yang abnormal, atau pada seterosit, di mana sel darah merah berbentuk tidak normal atau biasanya berbentuk lebih bulat. Begitupun pada sel darah merah yang akan dihancurkan lebih cepat. Gejalanya biasanya bukan terlihat pucat, namun terlihat kekuningan. Dan yang ketiga, karena kehilangan darah atau perdarahan. Pada anemia jenis ini, sel darah merah banyak hilang karena robeknya pembuluh darah sehingga banyak darah yang mengalir keluar. Pencegahan ketiga jenis anemia. 1. Demi mencegah anemia kurangnya hemoglobin atau kurangnya zat besi dalam tubuh, kita harus mengonsumsi makanan bernutrisi seperti sayuran dan daging. Selain dengan makanan, anemia akibat kekurangan zat besi dapat dicegah dengan mengonsumsi suplemen zat besi secara rutin. 2. Untuk jenis yang kedua, pencegahannya berupa transfusi darah atau donor darah untuk memenuhi kembali kebutuhan sel darah merah dalam tubuh. 3. Pencegahannya sumber pendarahannya harus dihentikan. Jenis-jenis anemia yang umum terjadi berdasarkan penyebabnya. Anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin Hb. Kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan zat besi dalam makanan,
atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi. Anemia pada masa kehamilan. Ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah, tetapi hal ini normal. Meski demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat saat hamil sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentuk hemoglobin, yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Ini akibat pendarahan. Anemia dapat disebabkan oleh perdarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama atau terjadi seketika. Penyebabnya bisa cedera, gangguan menstruasi, wasir, peradangan pada lambung, kanker usus, atau efek samping obat. Anemia karena perdarahan juga bisa jadi merupakan gejala cacingan akibat infeksi cacing tambang yang menghisap darah dari dinding usus. Anemia aplastik. Anemia aplastik terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Kondisi ini diduga dipicu oleh infeksi, penyakit autoimun, paparan zat kimia beracun, serta efek samping obat antibiotik. Anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Kondisi ini dapat diturunkan dari orang tua atau dapat setelah lahir akibat kanker darah, infeksi bakteri, atau virus penyakit autoimun, serta efek samping obat-obatan, serta paracetamol, penisilin, dan obat anti malaria. Ini akibat penyakit kronis. Beberapa penyakit dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa di antaranya adalah penyakit Crohn, penyakit ginjal, kanker, reumatoid artritis, dan HIV atau AIDS. Anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Anemia sel sabit disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik pada hemoglobin. Akibatnya, hemoglobin menjadi lengket dan berbentuk tidak normal, yakni seperti bulan sabit. Seseorang bisa terserang anemia sel sabit jika kedua orang tuanya sama-sama mengalami mutasi genetik tersebut. Ada anemia thalassemia yang disebabkan oleh mutasi gen yang memengaruhi produksi hemoglobin. Seseorang dapat menderita thalassemia jika satu atau kedua orang tuanya memiliki kondisi yang sama. Kadar Hb normal setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia dan jenis kelaminnya. Berikut adalah kisaran nilai Hb normal. Laki-laki dewasa 13 gram per desiliter, wanita dewasa 12 gram per desiliter, ibu hamil 11 gram per desiliter, bayi 11 gram per desiliter, anak usia 1-6 tahun 11,5 gram per desiliter, anak dan remaja usia 6-18 tahun 12 gram per desiliter. Pencegahan anemia yang dapat dilakukan: yang pertama, makan makanan kaya akan zat besi; yang kedua, makan makanan mengandung vitamin B12; yang ketiga, makan makanan mengandung asam folat; yang keempat, mengonsumsi makanan mengandung vitamin C; yang kelima, berikan susu sapi pada anak mulai 1 tahun ke atas; keenam, berhenti minum alkohol; ketujuh, masak pakai peralatan yang terbuat dari besi; dan yang terakhir, menggunakan KB hormon. Demikianlah hasil pemaparan materi kami tentang anemia.